Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Miss berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat belajar di rumah. Nah, pagi ini kita akan kembali belajar tematik kelas 1, tema 2 tentang kegemaranku, subtema 1 gemar berolahraga. Nah, pagi ini kita akan belajar untuk menjumlahkan benda-benda pada gambar. Coba anak-anak perhatikan gambar yang pertama. Nah, contoh yang pertama ini gambar bola dengan berwarna-warni. Kita coba ya, hitung bersama-sama mulai dari bola yang paling atas. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata bolanya ada 10. Kita tulis di dalam kotak yang kosong angka 10. Selanjutnya, gambar kedua ini ada namanya pemukul bola kasti. Jika anak-anak pernah bermain bola kasti atau pernah melihat permainan bola kasti, nah ini adalah kayu untuk pemukul bola kasti. Kita ingin menghitung bersama-sama berapa jumlah pemukul bola kastinya. Ayo kita mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata ada 5. Kita tulis angka 5. Nah, kita lihat ya contoh selanjutnya. Di sini ada gambar bola basket berwarna pink, juga ada bola basket yang berwarna orange. Nah, kita ingin menghitung terlebih dahulu bola basket yang berwarna pink. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6. Lalu kita hitung dulu bola yang berwarna orange. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata ada 4. Sedangkan tadi bola basket berwarna pinknya ada 6. Kalau kita jumlahkan bola basket berwarna pink dan bola basket berwarna orange, maka menjadi berapa semua bola yang ada di dalam kotak ini? Kita jumlahkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata jika digabungkan bola basket berwarna pink dan bola basket berwarna orange, jumlahnya semua menjadi 10. Maka untuk menulis kalimat matematikanya menjadi 6 tambah 4 sama dengan 10. Ya, ini dinamakan sebagai kalimat bentuk matematikanya. Ya, oke, selanjutnya. Nah, di sini ada gambar anak laki-laki sedang bermain sepak bola. Nah, coba perhatikan apa perbedaan pada gambar. Ya, benar. Perbedaannya ada anak laki-laki yang memakai baju coklat dan ada anak laki-laki yang memakai baju biru, warna biru. Nah, sekarang kita ingin menghitung terlebih dahulu berapa jumlah anak laki-laki yang memakai baju biru. Kita hitung ya bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4. Lalu kita hitung anak laki-laki yang memakai baju warna coklat. 1, 2. Ternyata ada 2. Nah, tadi anak laki-laki yang memakai baju biru ada 4. Sedangkan yang memakai baju
coklat berwarna 2. Maka sekarang kita ingin menjumlahkan berapa semua pemain sepak bola yang tampak pada gambar. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6. Nah, bagaimana cara menulis kalimat matematikanya? Kita menulis dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Ya, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Ini namanya bentuk kalimat matematika. Selanjutnya, nah ini contoh yang terakhir. Kita lihat ada anak-anak yang sedang melompat kegirangan. Nah, perbedaannya ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Sekarang Miss ingin mengajak anak-anak untuk menghitung berapa jumlah anak laki-laki yang sedang melompat pada gambar. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Ternyata ada 3. Sedangkan anak perempuannya ada berapa? Kita hitung. Nah, ternyata ada 1, 2. Wah, ada 2 anak yang perempuan. Kita ingin menjumlahkan berapa semua jumlah anak yang sedang melompat pada gambar. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 anak. Jadi, kalau kita ingin menulis bentuk kalimat matematikanya, kita tulis menjadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. 3-nya adalah anak laki-laki dan 2-nya adalah anak perempuan. 3 dijumlahkan dengan 2 menjadi 5. Baik, kalau ini contoh berupa kita menghitung berupa benda. Sekarang Miss ingin mengajak anak-anak untuk belajar menjumlahkan dengan bentuk soal cerita. Sebelumnya juga sudah dijelaskan tentang penjumlahan dengan bentuk soal cerita. Sekarang Miss ingin mengulang kembali. Nah, di sini ada cerita tentang Benny dan Edo. Benny membawa 2 bola kaki untuk bermain sepak bola. Edo juga membawa 5 bola kaki. Berapakah jumlah bola kaki yang dibawa Benny dan Edo? Nah, mari kita jawab bersama-sama. Nah, kita tulis. Ada 2 bola kaki yang dibawa oleh Benny. Dan 5 bola kaki yang dibawa oleh Edo. Sama dengan titik-titik. Nah, karena ditanya berapakah jumlah bola kaki yang dibawa Benny dan Edo, karena ditanya berapakah jumlah, maka anak-anak harus menjumlahkan kedua benda yang ada, ya, yaitu 2 bola kaki dan 5 bola kaki. Kita jumlahkan, kita tambah. 2 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Ayo anak-anak, mencoba berhitung di rumah. Jari tangan sebelah kiri coba dibuka 2 jari. Lalu tangan sebelah kanan dibuka dengan 5 jari. Lalu anak-anak jumlahkan. Ada berapa semua? Ya, benar. Ada 7. Jadi kita menuliskan jumlah bola kaki Benny dan Edo ada 7 bola. Ya, berharap anak-anak di rumah mulai memahami ya untuk menjumlahkan benda dengan bentuk soal cerita.
Baik, kita sudah belajar tentang alat-alat olahraga, juga sudah belajar menjumlahkan alat-alat olahraga yang ada. Nah, sekarang Miss ingin mengajak anak-anak untuk mendengarkan cerita tentang Udin dan teman-temannya yang ikut lomba lari. Nah, simak ya cerita dari Miss. Udin, Edo, dan Beni berlomba lari. Udin, Edo, dan Beni bersiap-siap. Siti meniup peluit tanda mulai. Prit, prit, prit. Udin, Edo, dan Beni berlari cepat sekali. Nah, coba anak-anak perhatikan pada gambar. Ya, ini terlihat bahwa Udin dan teman-temannya ingin berlomba lari. Sedangkan Siti memegang peluit untuk meniup peluit sebagai tanda mulai untuk berlomba lari. Nah, anak-anak, tahukah anak-anak bunyi peluit? Nah, tadi anak-anak sudah mendengarkan contoh bunyi peluit. Nah, kita amati kembali ya yang ada di layar. Di sini bunyi peluit itu prit, prit, prit. Nah, pada gambar Pak Guru sedang meniup peluit, memberi tanda untuk berganti gerakan pemanasan. Peluit mengeluarkan bunyi bila ditiup. Bunyi peluit adalah bunyi buatan. Nah, berikut ini benda-benda yang dapat mengeluarkan bunyi. Contohnya, lonceng, kentongan, beduk, gong. Nah, contoh-contoh ini akan berbunyi jika kita memukulnya. Nah, lonceng dipukul akan terdengar bunyi teng, teng, teng. Nah, kentongan juga ketika dipukul baru berbunyi. Sama dengan beduk dan gong. Ya, jadi benda-benda ini bisa berbunyi jika dipukul. Nah, inilah yang dinamakan dengan bunyi buatan. Ya, sama dengan peluit tadi. Jika ditiup, baru bisa mengeluarkan bunyi. Nah, kemarin anak-anak di pembelajaran sebelumnya juga sudah ada membahas tentang bunyi alam dan buatan. Sekarang, Miss juga ingin kembali mengingatkan anak-anak tentang bunyi alam dan buatan. Apakah anak-anak masih ingat? Kira-kira apa itu bunyi alam? Nah, bunyi alam dan buatan sama-sama disebut dengan sebuah suara yang berasal dari alam maupun buatan. Sekarang, bunyi sama artinya dengan suara. Nah, bunyi alam adalah bunyi yang dihasilkan oleh alam. Jadi bukan yang dibuat oleh manusia, tetapi oleh alam. Berasal dari alam. Contohnya apa saja bunyi alam itu? Misalnya, suara hewan. Suara hewan banyak. Hewan yang misalnya bisa kita tiru bunyinya. Contohnya bunyi kucing atau suara kucing. Meow, meow, meow. Nah, kucing bisa bersuara bukan karena dibuat oleh manusia, tetapi kita hanya bisa menirukan saja. Tetapi suara hewan itu berasal dari alam, yang dihasilkan oleh alam, dihasilkan oleh hewan itu sendiri.
angin. Sama, berasal dari alam. Petir, ombak, ini juga dihasilkan oleh alam yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Sekarang, bunyi angin. Kalau kita menirukan bunyi angin, bagaimana bunyinya? Wush, wush, wush. Sedangkan bunyi ombak, biur, biur, biur. Nah, jadi kita manusia hanya bisa mempraktekkan saja bunyinya seperti apa. Tetapi bunyi itu sendiri berasal dari alam. Ya. Selanjutnya, bunyi buatan adalah bunyi benda yang dibuat oleh manusia. Jadi, benda itu bisa berbunyi ketika manusia yang membuatnya. Manusia yang melakukannya. Misalnya apa? Contohnya, tadi bunyi peluit. Peluit kalau kita tidak meniupnya, maka tidak keluar suaranya atau tidak keluar bunyinya. Tetapi kita tiup peluitnya, maka akan terdengar suara. Prit, prit, prit. Begitu juga lonceng saat dipukul. Teng, teng, teng. Begitu juga bunyi beduk saat dipukul. Duk, duk, duk. Nah, dan sebagainya ya. Masih banyak lagi. Misalnya alat musik. Nah, alat musik kan kalau bisa berbunyi, kita dengar suara atau bunyinya ketika manusia memainkan alat musik itu. Gitar bisa berbunyi ketika kita petik senarnya. Anak-anak, sekarang coba anak-anak buka buku tematik tema 2 halaman 13. Nah, coba anak-anak perhatikan. Nah, di sini ada sebuah lagu yang berjudul Tari Tepuk Tangan. Nah, Tari Tepuk Tangan merupakan lagu yang diciptakan oleh Pak Kasur. Ya, ciptaan Pak Kasur. Nah, anak-anak kira-kira sudah bisa belum menyanyi lagu Tari Tepuk Tangan? Ya, pasti ada yang belum bisa, ada yang sudah. Untuk itu, ayo kita berlatih bernyanyi bersama-sama ya, supaya belajarnya lebih semangat lagi. Nah, berikut kita bernyanyi bersama-sama. Anak-anak, tadi sudah berlatih bernyanyi bersama-sama. Bagaimana? Senang anak-anak? Miss berharap anak-anak senang ya, supaya belajarnya semakin semangat. Nah, sekarang kita ingin membaca cerita tentang Udin bersama teman-teman yang sedang berolahraga. Nah, Udin suka berolahraga, badan Udin sehat. Udin sering berolahraga bersama teman-teman. Berolahraga bisa juga sambil bermain. Hati senang dan badan menjadi sehat. Nah, Udin saja suka berolahraga bersama teman-teman. Bagaimana dengan anak-anak di rumah? Apakah suka berolahraga? Nah, Miss berharap anak-anak di rumah rajin berolahraga ya, agar
badan menjadi sehat. Kalau badan anak-anak sehat, tidak sakit, hati kita pasti merasa senang. Mengapa? Karena dengan badan yang sehat kita dapat melakukan banyak aktivitas di rumah ya. Tetapi kalau sakit, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh sebab itu, anak-anak di rumah kalau mau sehat rajin-rajin berolahraga ya. Nah, di sini juga ada cerita tentang Lani. Lani senang berolahraga. Sebelum berolahraga harus melakukan pemanasan. Saat pemanasan, semua anggota tubuh digerakkan. Gerakan pemanasan membuat otot siap berolahraga. Pemanasan juga mencegah otot kita sakit. Saat kita bergerak, otot membantu menggerakkan tulang. Jika otot kita sakit, kita akan sulit bergerak. Nah, perhatikan gambar berikut yang diberi lingkar ini. Nah, ini adalah tubuh kita. Tubuh kita penuh dengan otot-otot juga tulang. Ya. Mengapa sebelum berolahraga kita wajib melakukan pemanasan? Karena apa? Dengan melakukan pemanasan itu membuat otot-otot di dalam tubuh kita menjadi siap ketika kita menggerakkan tubuh. Mengapa siap? Ya, otot-otot tubuh kita yang membantu menggerakkan tulang ketika kita melakukan aktivitas. Oleh sebab itu, sangat penting yang namanya kegiatan pemanasan. Nah, pemanasan juga mencegah agar otot kita tidak sakit. Jadi kalau otot kita sakit, kita akan menjadi sulit untuk bergerak. Oleh sebab itu, sebelum berolahraga harus ingat untuk melakukan kegiatan pemanasan terlebih dahulu agar kita tidak cedera, agar otot kita tidak sakit. Ya, anak-anak harus selalu ingat. Nah, anak-anak masih ingat pembelajaran kemarin Miss sudah menyebutkan beberapa contoh permainan atau jenis permainan yang dapat dijadikan sebagai olahraga. Nah, hari ini Miss ingin menjelaskan kembali apa saja contoh atau jenis permainan yang dapat dijadikan sebagai olahraga. Misalnya, bersepeda, bermain sepak bola, bermain kasti, berlari, renang, bulu tangkis, basket, lompat tali. Nah, permainan-permainan ini bukan hanya sekedar permainan, tetapi dapat dijadikan juga sebagai bentuk kegiatan olahraga. Mengapa? Karena permainan-permainan ini dapat membuat tubuh kita menjadi sehat. Nah, anak-anak, sekarang Miss ingin mengajak anak-anak untuk melihat video guru-guru kelas 1 mempraktekkan bermain lompat tali. Berikut videonya. Halo anak-anak, selamat pagi. Nah, pagi ini Miss akan menunjukkan salah satu contoh permainan tradisional yang disebut dengan lompat tali. Nah, alat yang digunakan yaitu tali atau karet yang diuntai seperti ini. Berikut contoh permainan lompat tali. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh video mempraktekkan
permainan lompat tali. Anak-anak, Miss ingin kembali menegaskan bahwa olahraga dapat membuat badan kita menjadi sehat dan bugar. Olahraga juga ada yang dapat dilakukan sendiri maupun beregu atau tim. Jadi maksudnya kalau olahraga sendiri artinya hanya diri kita sendiri yang melakukannya, satu orang saja. Sedangkan olahraga beregu atau tim itu artinya olahraga yang dilakukan dengan orang lain, dengan beberapa teman kita. Nah, itu dinamakan dengan olahraga beregu atau tim. Jadi, olahraga beregu membutuhkan kerjasama. Nah, inilah materi-materi pembelajaran subtema 1 Gemar berolahraga. Seperti biasa, hari ini Miss tidak memberikan catatan, tetapi Miss berharap anak-anak kembali mempelajari materi-materi yang sudah diberikan lewat video pembelajaran subtema 1 Gemar berolahraga. Karena materi yang sudah diberikan lewat video pembelajaran itu merupakan sebagai bahan untuk PS dan ulangan nanti. Nah, sekarang setelah selesai melihat video pembelajaran pagi ini, silahkan anak-anak mengerjakan latihan soal dari buku tematik, buku cetaknya, tematik tema 2, halaman 11 dan 12, halaman 28, 29, dan 30, lalu halaman 42, 43, 44, dan terakhir halaman 46 dan 54. Anak-anak kerjakan semua latihan soal ini dengan teliti, lalu dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Pengumpulannya harus hari ini ya, ke wali kelasnya masing-masing. Oke, pembelajaran pagi ini sampai di sini. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan selalu. Tuhan memberkati. Terima kasih. God bless you. Bye-bye.